Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru berjudul Stalker 2020. Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan kepada Andy, yaitu seorang pria yang sedang melakukan pindahan rumah. Ia pindah dari Texas menuju Los Angeles, di mana kegiatan ini pun dibantu oleh rekannya. Andy yang baru saja putus dari pacarnya membuat ia harus pindah demi bisa move on. Sebegitu cintanya Andy kepada wanita yang ia sayangi, sampai pada akhirnya jalan ini adalah satu-satunya cara untuk bisa lupa. Hanya pergi berdua saja bersama anjingnya yang bernama Juicebox. Sampai suatu saat, tibalah ia di Los Angeles. Hal pertama yang dilakukan Andy adalah berbelanja cemilan. Lalu ketika waktu mulai gelap, Andy pun harus beranjak lagi ke tempat tinggalnya yang baru. Kali ini ia tidak tinggal di rumah sendiri, melainkan lebih memilih sebuah kos-kosan. Kos-kosan di mana si pemilik kos galaknya setengah mati. Apalagi Andy membawa hewan peliharaan. Tapi karena butuh uang, jadinya Andy pun dibiarkan masuk. Setelah menaruh barang dan pembayaran pertama, kunci pun langsung diserahkan. Tapi Andy harus mencari lagi beberapa perlengkapan di dalam tempat tinggalnya yang baru ini. Selama proses ini, Andy pun rutin sekali ditelepon oleh ibunya. Namun di samping itu, Andy masih saja rutin memperhatikan juga kenangan-kenangan bersama mantan kekasihnya. Ia tak bisa lupa setiap kenangan yang sudah mereka lewati. Sakit rasanya ditinggal oleh wanita yang dicintai, di mana wanita itu selingkuh dengan pria lain. Dan semakin lama diratapi, Andy semakin sulit untuk lupa. Ia sempat berpikir bahwa dirinya akan menikah dengan wanita itu. Tapi faktanya, semua itu hanyalah kenangan belaka. Demi merilis stres, dicarilah satu bar yang bernama The Rose, bar yang tak begitu jauh dari tempat kos Andy. Ia datang ke sana seorang diri dan tak berharap ketemu siapa-siapa, hanya sekedar update story Instagram. Tapi ada satu wanita yang kelihatannya baru saja menyatakan putus lewat telepon. Andy yang merasakan hal serupa pun sangat-sangat relate dengan peristiwa itu. Jadinya, mereka pun bisa mengobrol dengan sangat nyambung. Andy bisa menghibur wanita itu, sedangkan wanita yang bernama Sam bisa menghibur Andy. Perkenalan mereka di malam ini berjalan cukup baik. Andy pun tak ragu menceritakan mantan kekasihnya kepada Sam. Saking serunya bercerita, tak sadar mereka sudah menghabiskan 5 botol dalam 30 menit. Lalu seusai sesi cerita satu sama lain sudah kelar, Sam sengaja mengajak Andy untuk datang ke kediamannya. Andy yang diajak pun terima-terima aja dan mereka naik taksi online, aplikasi taksi yang bernama Ride. Tapi sepanjang perjalanan, obrolan mereka berdua seringkali terputus karena supirnya yang selalu berbicara. Bukan lagi berbicara, supir itu rutin menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi. Tapi Andy mewajari karena ia sangat tahu bahwa kota LA memang seunik itu. Tingkat kriminalitas yang sangat tinggi dan semua warga sudah hafal untuk selalu waspada setiap saat. Untungnya, rumah Sam tidak begitu jauh. Mereka pun sudah tiba yang lagi-lagi sebelum pergi, supir itu sempat-sempatnya mengucapkan salam perpisahan. Namun ya, Sam dan Andy mencueki aja. Mereka gak mau membalas apa-apa, takut salah berbicara. Sedangkan si supir bergegas pergi karena telah dicueki berkali-kali. Di sini, Sam mengajak Andy untuk minum-minum lagi dengan beberapa minuman yang tersedia di kulkas. Andy yang sebenarnya udah kembung mau gak mau mengiyakan ajakan itu. Karena ternyata mereka tidak sekedar minum, melainkan sedikit selonjoran bersama-sama. Singkat cerita, ketika pagi Andy pun akhirnya bangun dari tidur lelapnya. Ia bangun dengan posisi Sam yang sudah tidak ada di kamar. Melihat Sam sepertinya sedang mandi, Andy segera pergi dengan hanya menuliskan beberapa kata-kata puitis. Yang setelah itu, Andy pergi karena ia ingat ada satu janji yang harus ia tepati. Ternyata, tanpa diketahui oleh Sam, Andy turut membuka jasa menjadi guru private. Andy ditelepon oleh seorang nyonya galak bernama Evelyn, di mana Andy diperingati untuk datang tepat waktu pada esok hari demi mengajari anak Evelyn yang bernama Jeremy. Ketika istirahat siang,
Tak sengaja Andy berpapasan dengan si supir taksi online, yang mana Andy pun berpura-pura tak ingin menyapa. Tapi supir itu terlanjur menyapa duluan dan ia bertanya siapa nama anjing Andy. Seusai berbasa-basi sejenak, pada akhirnya pria itu memperkenalkan diri dengan nama Roger Parkins. Yang ujungnya mereka pun bertukar nomor di mana Roger siap menemani Andy jika kesepian. Tapi baru saja bertemu, Andy bingung karena Roger langsung mengirim pesan. Kemudian Andy gak mau memikirkan banyak tentang Roger. Yang terpenting ia bisa bertahan hidup di LA dengan uang tabungan yang cukup memadai. Menjelang malam, Andy merasa bahwa apa yang ia lewati di LA sejauh ini semuanya berjalan baik. Bertemu dengan orang-orang baik yang ternyata tidak rese sama sekali. Tapi Andy nggak tahu aja bahwa Roger bukanlah supir biasa. Di balik pekerjaannya sebagai driver rider, Roger sangat rutin keliling malam hari untuk mengisi kesenangannya, di mana ia senang sekali mendengarkan obrolan orang-orang yang ada di kafe sekitar. Mendengarkan secara detail dan jika mereka ada masalah, maka itulah kesempatan Roger untuk masuk. Tapi sayang, di malam ini Roger tidak mendapat apa-apa. Ia pun rela mengeluarkan uang dari hasil order makanannya hanya untuk berpindah tempat begitu saja. Sedangkan di pagi harinya, Andy justru sibuk untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Pagi-pagi buta, ia sudah berada di rumah Nyonya Evelyn. Tentu demi mengajar Jeremy yang gak ada fokusnya sama sekali. Setiap detik, setiap menit, anak itu hanya bermain handphone sembari membuka Instagram. Bahkan ia mengomentari juga Instagramnya Andy yang terbilang narsis karena selalu selfie di setiap postingannya. Mendengar komplainan dari anak remaja, Andy langsung pusing. Ia pun sengaja datang ke toko kelontong untuk membeli minuman beralkohol. Setidak-tidaknya siang-siang begini ia bisa minum tanpa ada larangan dari ibu ataupun pacar. Tapi saat yang sama, Roger tiba-tiba mengirim pesan. Pesan berisi ajakan untuk minum bersama. Yang tak bagaimana, Roger tahu bahwa Andy sedang ngedown. Jelas Roger bukan pria sembarangan. Ia sudah matang dalam memantau tiap-tiap pergerakan orang. Apalagi Andy benar-benar membuka celah untuk dikulik. Yang semakin banyak ia minum, Andy semakin tak terkontrol dalam bercerita. Keasikan bercerita pun berlangsung hingga tengah malam dan mereka berdua sudah seperti sahabat yang tak bisa dipisahkan. Tapi hanya untuk malam ini saja, karena Andy sendiri tidak dalam posisi sadar, yang mana hal itu membuat Roger merasa istimewa. Roger sudah merasa dianggap sahabat oleh Andy, padahal Andy tidak butuh-butuh amat kehadiran Roger. Di paginya pun, setelah istirahat cukup panjang, Andy justru kembali sibuk memikirkan mantannya. Namun tak lama ia mendapat pesan dari Sam yang mengajak untuk mendaki bersama. Dengan penuh semangat, jelas Andy sangat tertarik. Apalagi Sam memang menampilkan paras aslinya di Instagram dan hal itu membuat Andy semakin yakin untuk move on. Sam yang notabene tinggal sendiri juga di LA karena kedua orang tuanya sudah tidak ada. Alhasil satu hari mereka habiskan bersama, bersamaan juga dengan juice box yang diajak untuk mendaki. Sam senang bisa melakukan kegiatan ini bersama Andy, yang jelas Andy merasa sebaliknya. Tapi satu hal yang gak disadari, Roger sudah mengintai. Roger berpura-pura bodoh saja, yang mana ia pun tak henti-hentinya memantau Instagram Andy. Bahkan saat itu juga Andy pun ditelepon. Roger mengajak untuk minum-minum bersama, yang kali ini Andy menolak dengan alasan ia sedang sibuk mengajar. Padahal Andy masih bersama Sam dan hal itu terlihat jelas oleh Roger. Gawatnya, alasan dan alibi inilah yang akan menjadi awal malapetaka bagi Andy. Roger pun merasa sangat-sangat kecewa karena baru saja tadi malam ia kira mereka adalah teman sejati. Hasilnya, alamat Andy pun dicari dengan sangat lihai, yang setelah itu diketahuilah sebuah kos-kosan bernama Atwater Village, yang sudah jelas tak lain tak bukan itu adalah kediamannya Andy yang sekarang. Sangat mudah untuk mencari, bahkan si pemilik yang jutek langsung ditelepon oleh Roger. Roger berpura-pura menjadi Andy, di mana dengan entengnya Roger mengatakan akan ada teknisi internet yang datang jam 4 sore. Jadinya Roger minta dibukakan pintu kamar karena jam 4 ia belum bisa berada di kos. Ibu kos yang tak sering berinteraksi dengan Andy pun langsung percaya-percaya saja, padahal Roger yang akan datang di jam 4 sore sembari menyamar menjadi teknisi internet. Sial, Andy gak bakal sadar hal itu.
Ia sibuk pergi bersama Sam yang kali ini Andy merasa setiap waktunya harus dihabiskan bersama Sam. Baper yang tak terhindarkan lagi. Sedangkan di saat yang sama, si Nyonya Kos mulai menerima kedatangan Roger. Roger yang dikira teknisi internet yang sudah dipercaya oleh Andy sebelumnya. Nah, di dalam kamar kos Andy, Roger sendiri sudah tahu harus berbuat apa. Ia memastikan dulu bahwa tindakannya tidak dilihat oleh siapapun. Semua dimulai dari mencicipi minuman Andy terlebih dahulu, yang mana Andy tak tahu apa-apa serta sedang sibuk piknik bersama Sam. Piknik di tengah hutan hanya sembari membawa jus box. Dan benar saja, minuman di kulkas Andy turut menjadi jus karena sengaja dipipisi oleh Roger. Dengan hitungan hingga 18 detik, Roger puas mengencingi minuman itu. Dan tentu jika Andy sudah pulang, maka rasa dahaga akan terpuaskan secara cepat berkat ekstrak vitamin C dari Roger. Tak puas sampai di situ, Roger masih membawa lagi beberapa alat. Beberapa alat yang tak dijelaskan itu apa. Tapi di situ ia pun tahu mengenai jadwal Andy mengajar, tempat mengajar, dan nomor Nyonya Evelyn. Catatan penting terkait nomor rekening, kode penting, dan bahkan hal-hal yang bersifat personal. Namun positifnya saat ini, Andy belum sadar itu semua. Ia sibuk berduaan aja bersama Sam di dalam tenda dan hanya disaksikan oleh Juice Box yang gak tahu menau harus apa. Sam sendiri senang bisa berkenalan dengan Andy. Tak disangka, hubungan mereka bisa berjalan mulus dalam waktu singkat. Hingga di pagi harinya, waktu terasa berjalan cepat jika berdua. Camping yang hanya berjalan 1 malam. Tapi dari situ Andy sudah di-spam lagi oleh Roger. Roger yang kesal karena Andy sibuk jalan bersama Sam. Mau apa, Andy masih normal. Ia tak peduli sama sekali dengan Roger dan bahkan Roger terus dikata-katai di depan Sam. Sam sendiri sengaja mengajak Andy ke bangunan bekas pabrik yang dulunya sering dijadikan lokasi konser. Tapi sekarang acara-acara seperti itu tak pernah ada lagi, yang ujungnya Sam hanya bisa mengenang semua memori itu. Sepulang jalan dengan Sam, Andy pun kembali ditelepon oleh ibunya. Tapi sampai detik ini Andy berkata bahwa semua berjalan baik-baik saja. Yang setibanya di kos, ia pun masih belum merasa ada yang janggal. Di mana justru Andy sibuk menstok IG mantannya sembari meminum sebotol jus yang ia simpan di kulkas. Dan setelah itu ternyata Andy ingin melakukan satu kegiatan, yaitu kegiatan yang tidak bisa dijelaskan karena hal ini berkaitan dengan olahraga 5 jari. Singkat cerita, setelah usai, Andy mengajak Juice Box keliling-keliling. Di mana saat itulah tiba-tiba saja Andy ditelepon oleh orang yang mengaku tertarik dengan jasa Andy sebagai guru private. Tapi Andy nggak tahu orang itu adalah Roger yang menyamar. Dan ujungnya Andy diberi satu alamat rumah yang sampai detik ini Andy percaya bahwa rumah itu memang serius untuk memakai jasanya. Setelah dihampiri memang tidak ada kecurigaan. Tapi semua berbeda setelah Andy berusaha masuk ke dalam rumah itu. Andy langsung ditarik ke dalam. Yang ternyata rumah itu adalah tempat persembunyian dari para pecandu. Pecandu narkoboy yang notabene tak pernah menelpon Andy untuk meminta jasa guru private. Luar biasa kerjaan Roger. Andy sendiri sadar ia sudah terjebak yang mana selama 15 menit berada di dalam, pada akhirnya Andy dibiarkan pergi. Perasaan trauma tentu menimpa Andy saat itu, di mana Roger hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Belum puas dengan tertawa, kali ini Roger berniat beraksi lagi. Tak tertebak apa yang akan ia lakukan, tapi kita difokuskan juga kepada Sam. Sam yang saat ini sedang mengajak Andy untuk datang ke rumahnya. Andy sendiri membantu untuk menyiapkan makanan dengan pikiran yang cukup mumet. Ia tak mau bercerita kepada Sam tentang Roger, di mana Roger sendiri memang segila itu. Ia memantau dulu di depan rumah Sam tanpa mau masuk ke dalamnya. Di posisi ini, barulah Andy buka suara terkait keresahannya kepada Roger. Ia bercerita bahwa supir ride itu selalu mencari-carinya seolah-olah mereka memiliki hubungan spesial. Lalu, scene beralih kepada supir ride lain yang ingin beristirahat. Sayang, supir itu sudah diincar oleh Roger. Roger pun sengaja mengikuti dengan perbedaan jarak 200 meter. Dan ternyata, tujuan supir ride itu adalah The Roost, bar yang sama yang selalu diminati oleh banyak orang. Miris, supir ride yang baik itu teledor menaruh handphonenya. Ia bahkan sibuk mengobrol di mana ujungnya Roger mengambil alih handphone tersebut. Sayangnya lagi, handphone itu tidak terkunci.
Alhasil, aplikasi langsung dijalankan oleh Roger dengan membawa mobil sendiri. Kali ini ia menjemput sepasang kekasih yang baru pulang dari bar. Tak jauh dari Derus, Roger akan mengantar mereka ke rumah dari si pria. Setelah tiba, seperti biasa Roger memberi sapaan dan salam yang sebenarnya tak dicari oleh sepasang kekasih itu. Saking takutnya, sapaan Roger tak dibalas sama sekali. Tapi hal itulah yang membuat Roger murka, yang siapa sangka Roger masuk ke rumah dan menyerang si pria lebih dulu. Diserangnya pun gak main-main. Kali ini Roger sudah membawa sajam untuk menghabisi incarannya. Tak mendengar suara itu, jelas si wanita yang akan diincar setelahnya. Dengan bodohnya, wanita itu tidak curiga sama sekali dan malam tersebut langsung berubah menjadi malapetaka bagi sepasang kekasih itu. Ketika pagi, Andy kini mulai pusing sendiri. Ia pun berencana untuk menegur dan menelpon langsung si Roger. Dan memang benar, Roger lagi memantau di luar rumah Andy. Yang tak butuh waktu lama, di posisi itulah Andy segera menelpon. Andy menegur keras dan meminta ketemu langsung. Sekejap Roger mengiyakan di mana mereka akan bertemu di taman pusat kota. Menunggu di sana, Roger pun dihampiri Andy. Andy berbicara baik-baik dan berkata bahwa ia tak menganggap Roger sebagai teman. Jadi Roger jangan berharap lebih, atau tidak Andy akan pergi sejauh-jauhnya. Tapi kenormalan Roger tidak membuat ia bebas untuk menganggap Andy seperti keluarga sendiri. Dan akibat sangat sulit dikasih tahu, Andy hilang kesabaran serta segera melayangkan tonjokan. Jujur, Andy sedikit menyesal. Tapi hal itulah yang bisa ia lakukan kepada Roger yang mulai annoying. Setelahnya, Andy pun menghubungi Sam untuk mengajaknya pergi. Di mana ternyata Sam memilih tempat hangout yang tak tertebak, yaitu sebuah gedung musik di mana tepat di sini Sam meminta Andy untuk bermain sebuah alat musik. Alat musik itu adalah drum. Beruntung, Andy bisa memainkan drum dengan sangat baik. Yang sudah jelas, hal ini terlihat dari instastory-nya yang terpampang ada wujud drum. Terlihat keren dan cool, itulah yang diimpikan Andy di depan mata wanita. Ia berhasil memikat hati Sam dan ujungnya satu malam dilewati bersama-sama. Saat pagi, Sam pun berkata bahwa ia harus lanjut bekerja. Tapi kepergian Sam tidak membuat Andy sedih karena tanpa ia duga ada satu hal yang lebih sedih, yaitu mendapat pesan bahwa kartu jaringan milik Andy tak lagi terdaftar. Panik, Andy langsung pergi ke counter terdekat. Ia pun diberitahu bahwa kejahatan menukar kartu SIM secara online banyak sekali terjadi dan sangat mudah dilakukan. Hasil, sejak saat itu Andy harus membeli nomor yang baru. Di situ juga Andy sibuk menelpon satu persatu orang demi meyakinkan mereka bahwa nomornya telah berubah. Sayang, selama proses itu tak ada yang mengangkat sama sekali. Namun tiba-tiba, disinilah Andy fokus kepada satu titik. Satu titik yang ia curigai adalah sebuah kamera. Entah sejak kapan kamera itu terpasang, tapi yang jelas pelakunya adalah Roger. Roger yang sempat masuk ke rumah dengan berpura-pura menjadi teknisi internet. Dari sini, apapun yang terjadi kepada Andy di ruangan itu sudah terlihat jelas oleh Roger. Tidak ada kata main-main untuk perilaku yang sudah menerobos ranah privasi. Andy pun berusaha untuk mencari jejak-jejak keberadaan Roger yang ia duga ada di pusat kota. Tempat-tempat yang pernah Andy datangi langsung dihampiri satu persatu. Namun, hasilnya nihil. Usaha Andy selama 1 hari pun sia-sia di mana ia tak sanggup lagi untuk beranjak ke kasur. Sedangkan di luar sana, Andy yakin jika Roger sedang memikirkan rencana-rencana baru. Dan benar sekali, ketika pagi Roger langsung mengirim pesan bertubi-tubi, di mana dengan nekatnya Roger turut menampakkan diri. Tapi di sini, Andy gak mau meladeni lebih dekat. Ia tahu Roger telah sakit hati dan bisa saja ia menggila tanpa diduga. Sialnya, ketika datang ke rumah Nyonya Evelyn, Andy ditolak mentah-mentah, yang bahkan Nyonya Evelyn sudah punya guru pengganti. Di sini Andy pun bingung apa yang terjadi, kenapa Nyonya Evelyn bisa semurka itu. Ternyata bukan tanpa alasan Nyonya Evelyn mencari guru baru, karena video Andy sudah diterima juga oleh Nyonya Evelyn. Jelas hal itu dianggap sebagai sebuah penghinaan, yang bagaimana mungkin guru private mengirim video seperti itu. Meski jelas-jelas tindakan itu bukanlah perbuatan Andy sepenuhnya. Alhasil, Andy harus melapor kepada polisi karena sudah kelewatan. Namun para polisi nggak bisa memproses laporan Andy karena sampai detik ini, Andy sendiri nggak tahu nama asli dan alamat tinggal dari Roger. Roger Parkin sendiri bukanlah nama asli, melainkan nama samaran.
Nggak cukup di situ, baru aja jalan beberapa meter, ban mobil Andy langsung kempes. Ia dikerjai di mana akun banknya juga terlockout secara tiba-tiba tanpa persetujuan Andy sama sekali. Roger benar-benar berhasil untuk merubah nasib Andy menjadi terpuruk seperti ini. Siapa yang menduga pertemuan dengan supir taksi online harus berujung sial. Setiba di rumah, Andy juga bingung karena Juicebox tidak muncul ketika dipanggil. Yang tak lama dari itu, masuklah video call dari Roger ke laptop Andy. Sembari menggonggong selayaknya anjing, Roger terlihat mengejek Andy yang telah menutup kamera laptop karena ingin senam 5 jari. Di sini, Roger terus menggonggong selagi Andy belum berada di depan laptop. Dan setelah kamera dibuka, barulah Roger berhenti. Selayaknya bocah 5 tahun, Andy disuruh melihat tindakan Roger melalui jarak jauh. Andy tak bisa mengoperasikan laptopnya sama sekali, yang mana Roger segera berinisiatif untuk mengirim pesan kepada ibu Andy. Seolah-olah sebagai Andy, Roger dengan senang hati turut mengirim pesan kepada Sam. Andy pun gak bisa ngapa-ngapain, ia hanya pasrah saja ketika Roger mengajak Sam untuk bertemu di bangunan pabrik bekas. Tak tahu apa tujuannya, tapi sejak itu Andy langsung sadar Sam akan diculik. Mau tak mau, Andy harus datang juga sembari membawa perkakas. Di sore inilah permainan Roger akan segera selesai. Tapi faktanya, Andy yang berjalan masuk langsung ditaser oleh Roger hingga pingsan. Ketika tersadar, Andy pun harus menyadari juga bahwa mereka tidak hanya berdua, di mana setelah dibikin pusing, Sam hanya bisa memantau sembari terdiam. Sam yang tak salah apa-apa kini harus menyaksikan kegilaan Roger. Bahkan, Roger sengaja untuk mengulur waktu agar Andy terlihat bodoh di depan mata Sam. Hingga satu saat, Roger berniat untuk menghabisi Sam saat itu juga. Hal itu pun membuat Andy langsung teringat lagi detik-detik perkenalannya dengan Sam. Yang sialnya, Sam ternyata menyesal sudah mengenal Andy. Namun menyesalnya bukan karena apa, melainkan Sam menyesal karena telah menjalani hubungan dengan Andy dalam kurun waktu yang cukup lama. Padahal Sam berencana untuk bisa mengeksekusi Andy dalam waktu 3 hari kenal. Siapa sangka, ketika pulang Sam tidak membuka aplikasi Ride sama sekali, melainkan Roger adalah partnernya yang sudah siap untuk mengantar pulang. Dengan kata lain, mereka berdua adalah sindikat. Sindikat sekaligus psikopat yang sangat gemar mengincar orang-orang problematik. Contohnya Andy pada hari pertama kedatangannya di Los Angeles. Baru putus dari pacar dan sangat rentan untuk dimasuki sosok-sosok baru. Dan terbukti Sam berhasil untuk masuk ke dalam kehidupan Andy. Maka dari itu tak heran keberadaan Sam tak pernah berbarengan dengan keberadaan Roger. Karena ternyata mereka telah berbagi tugas. Skenario indah seolah-olah Roger memang sejahat itu. Padahal aslinya Sam lah yang menjadi mastermind di dalam skenario ini. Tak ada tujuan lain selain menghibur diri serta mencari kesenangan sesaat. Yang tak lama Roger memohon kepada Sam karena ia sudah tak sabar mengeksekusi Andy. Tapi Sam belum mengizinkan karena sebelum Roger turun tangan, harus Sam dulu yang mengeksekusi. Dan disinilah Andy langsung bergerak mengambil pistol yang nganggur dengan harapan bisa menembak Roger dan juga Sam. Tapi sial sekali, pistol itu tidak berisi peluru melainkan berisi bola plastik. Kelar sudah nasib Andy, terjebak dan terperangkap dalam posisi mati kutu. Andy pun hanya bisa meratapi kesuaiannya telah pindah ke Los Angeles. Tahu begini lebih baik diam saja di Texas sembari senam 5 jari setiap hari. Cukup bermain-main, pada akhirnya Sam mengeluarkan alat andalannya, yaitu penjepit rambut. Dengan penjepit rambut itulah Andy langsung dicucuk hingga rabun. Senang mendengar jeritan Andy, Sam pun segera mengizinkan Roger untuk mengambil gilirannya. Yang cepat saja Roger nggak mau mikir lagi. Setelah usai, mereka berdua pun membereskan sisa-sisa perbuatan di dalam pabrik bekas. Jasad Andy sudah dibawa menggunakan mobil untuk segera dikubur. Tentu, kubur-mengubur diserahkan kepada Roger yang baru saja bersenang-senang. Tapi, tanpa diketahui Roger, Sam ternyata telah menyimpan rencana lain. Yakni ia sengaja juga untuk membuat Roger meregang nyawa dengan alasan Sam ingin mencari partner baru yang lebih cerdas. Dengan begitu, malam tersebut ditutup dengan 2 nyawa yang melayang. Singkat cerita, kini Andy sudah resmi dinyatakan lenyap. Sosial medianya dikendalikan oleh Sam dan dibuat seolah-olah Andy sedang hibernasi dari aktivitas sosial. Yang padahal, Sam adalah dalang di balik hilangnya Andy. Tak main-main, setiap orang yang sudah menjadi korbannya langsung diberi nama tepat di atas handphone masing-masing. Terlihat Andy bukanlah lelaki yang pertama. Bahkan seusai berhasil di Los Angeles, Sam segera berpindah tempat ke kota lain untuk mencari korban baru. Bedanya, kepergiannya kali ini sembari membawa Juicebox, yang sekarang telah resmi menjadi peliharaan Sam.
Dengan identitas yang baru dan penyamaran yang baru, sangat mudah bagi Sam untuk mencari orang-orang problematik. Cukup dengan scrolling-scrolling dan melihat Instastory, ia akan tahu target mana yang bisa dipengaruhi dan di mana orang itu berada. Jika sudah jelas, Sam akan standby di tempat yang sama serta di waktu yang sama. Kali ini Sam mengincar seorang wanita dan terlihat sekali bahwa Sam sudah mengecat rambutnya. Dari situ, bisa dipastikan korban berikutnya akan lenyap dan film pun berakhir. Bagaimana guys alur cerita dari film yang kali ini, yaitu Stalker 2020? Sungguh mengerikan dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya guys. So jangan sembarangan update-update di sosial media. Ya kalau misalkan ada yang suka atau naksir kepada kita, itu bisa menjadi bahaya atau bumerang guys. Apalagi orang itu pernah kita tolak mentah-mentah, dan siapa tahu dia sakit hati, ya ujungnya dia punya niatan jahat gitu ya guys. So hati-hati di luaran sana, dan gua Nandi cabut dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.